Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tejo Kurnia dari Prodi Administrasi Negara dengan NIM C1B2 40087. Saya di sini akan menyampaikan sebuah mata kuliah atau sebuah PPT, mata kuliah Komunikasi Publik dan PPT yang bertema Komunikasi Publik Lintas Budaya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena tema ini sangat relevan di zaman sekarang. Ya, lanjut kita ke tema. Temanya adalah komunikasi publik lintas budaya, menjembatani perbedaan untuk koneksi yang lebih baik. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan berkomunikasi melampaui batas budaya. Bukan lagi sekedar keunggulan, melainkan kebutuhan. Presentasi ini mengajak kita kena memahami, menghargai, dan menguasai menguasai seni komunikasi lintas budaya. Nah, mengapa komunikasi lintas budaya penting di dunia modern? Globalisasi telah mengubah cara kita berinteraksi, bisnis, pendidikan, diplomasi, ada bahkan kehidupan sehari-hari kini melibatkan orang-orang dari latar belakang budaya yang beragam. Kita mempunyai budaya kita ini beragam, ada banyak. Ada yang 7.000 beragam bahasa, ada lagi yang 2.000. Itu setiap negara membawa norma, nilai, dan cara berkomunikasi yang unik dan berbeda. Nah, ada 80% bahwasannya sebagian besar pesan disampaikan melalui bahasa tubuh, ekspresi, dan nada suara. Di sini saya akan menyampaikan lagi, memahami konsep budaya, lapisan, dan dimensi yang berbeda. Ini saya akan membawakan dari Edward Hale. Dia membawa konsep gunung es budaya. Kenapa gunung es budaya dia mengambilnya? Bahwasanya sebagian besar budaya bersifat tersembunyi di bawah permukaan. Kenapa di bawah permukaan? Kenapa? Nah, karena di bawah permukaan itu tersembunyi. Jadi kenapa tersembunyi? Karena ada budaya-budaya yang masih tersimpan dengan terjaga gitu, tersembunyi. Jadi di sini ada segitiga itu ya. Nah, di sini ada bahasa, pakaian, makanan, seni musik, norma sosial, konsep waktu, hubungan gender, dan etika kerja. Dan ketiga adalah nilai inti, keyakinan dasar, konsep diri, pandangan dunia kita terhadap konsep dua. Nah, di sini ada kutipannya adalah memahami lapisan-lapisan budaya membantu kita menjajari bahwa perbedaan yang tampak di permukaan seringkali berakar pada nilai-nilai yang jauh lebih dalam dan tidak terlihat. Ke sini. Ketiga ini adalah hambatan komunikasi lintas budaya dari bahasa hingga nonverbal. Meskipun niat baik, ada hambatan. Lintas budaya seringlah kali tidak disadari oleh kita sendiri. Mengenali hambatan-hambatan ini adalah langkah pertama kita untuk mengetahui secara efektif dan secara mendalam mengetahui semua lintas budaya itu. Yang kesatu adalah ada hambatan bahasa, perbedaan kosakata, tata bahasa, idiom, dan aksen dapat menciptakan kesalahan pahaman serius. Bahkan ketika kedua pihak berbicara dalam bahasa yang sama. Kedua adalah stereotip
dan prasangka. Asumsi berdasarkan generasi budaya dapat menutup pikiran kita terhadap individu dan mencegah komunikasi yang antetetik dan terbuka. Ketiga adalah hambatan nonverbal. Hambatan nonverbal, gestur kontak mata, jarak fisik, prokemesis dan ekspresi wajah memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Apa yang sopan di satu budaya bisa efektif di budaya lain. Yang ketiga adalah stereotip prasangka. Asumsi berdasarkan generasi budaya dapat penutup pikiran kita terhadap individu dan mencegah komunikasi yang autentik dan terbuka. Sini ada beberapa sih yang banyak kita pelajari. Di sini saya akan memberikan satu lagi materi yang dimana di sini ada sebuah 4 pilar yang dimana ini sangat penting bagi lintas budaya. Mungkin di sini saya akan mengambil 4. Yang pertama yaitu membangun kompetensi budaya lintas budaya langkah praktis. Yang pertama adalah pengetahuan. Pelajaran dari nilai budaya dan gaya komunikasi budaya lain. Kenapa pengetahuan ini sangat penting? Bagi kita seorang mahasiswa, kita tidak akan habis-habisnya dengan pengetahuan. Segala hal kita belajar pengetahuan. Kesehari-hariannya pun kita pasti akan menjabatan ini dengan pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Latih mendengar, aktif, empati rendah hati, dan adaptasi dengan lingkungan, dan komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam kita menyampaikan sesuatu gagasan yang ada dalam pikiran kita sendiri. Ketiga adalah sadari prasangka dan asumsi budaya pribadi. Sadar bahwasanya kita harus sadar dengan melek sesuai dengan keadaan kita, dengan realitas keadaan kita, harus sadar dan harus inisiatif menyadarkan diri sendiri lalu kepada orang lain. Yang keempat adalah refleksi, evaluasi interaksi dan tingkatkan interaksi dan tingkatkan terus refleksi itu dimanapun kita berada. Ya, di sini Anda bisa yang kita contohkan. Yang pertama adalah sumber belajar, bisa jadi ini dengan praktik langsung. Ada mentor budaya dari budaya berbeda. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah menerapkan pembelajaran untuk dunia yang lebih terhubung. Komunikasi lintas budaya adalah perjalanan, bukan tujuan. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan membangun jembatan antar manusia yang menepi batas-batas budaya. Jadi kita ini sebagai mahasiswa, kita ini adalah abdal. Kenapa abdal? Abdal adalah tangan kanan Tuhan. Jadi kita harus bisa menjabatangani batas-batas budaya, batas-batas sebuah ide-ide pemikiran dari mereka, kita tampung menjadi sebuah diskusi yang dimana kita harus bisa bedah apa dari semua makna dari gagasan dari mereka. Di sini ada 4 kesimpulan. Yang ke-1 adalah memahami yang ada budaya, atau memahami budaya terlapis dan kompleks. Yang kedua ada hormati, etika dan empati. Ketiga adaptasi, fleksibilitas, gaya komunikasi sesuai keadaan kita, komunikasi.
Yang keempat adalah tumbuhlah tumbuhlah sesuai kesadaran diri kita, tanpa harus memaksakan keadaan, dan harus menerima keadaan itu dengan lebih bijaksana lagi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak salah kata, karena saya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.